wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat 29 Jumadil Ula bertepatan dengan 23 Desember 2022 ini, menyongsong masuknya tahun 2023. Semoga kita berada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sekaligus sebagai uswatun hasanah. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, insya Allah tema atau judul khutbah kali ini adalah keteladanan terhadap pemuda Ashabul Kahfi. Materi ini tentu materi yang teramat populer di kalangan kita karena ini terdapat dalam Al-Quran di pertengahan Al-Quran, yaitu suratul Kahfi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita tentang keutamaan siapa yang membaca suratul Kahfi. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang hidup di masanya, yaitu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana memiliki penguasa yang zalim lagi menyombongkan diri. Yang kita lihat dalam sejarah yaitu Raja Dikyanus dan pemuda Ashabul Kahfi. Sang raja adalah punya program untuk memakmurkan penyembahan berhala. Jadi fokus bagaimana masyarakatnya untuk menyembah berhala. Maka sekelompok pemuda ini bertentangan dengan hati nurani mereka. Maka dia berdiskusi, dan hasil diskusi itu ternyata itu adalah ilham
dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Di awal surah Al-Kahfi ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita lihat dalam ayat 10. Is'awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah tak kala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung. Jadi tak kala pemuda-pemuda itu melihat sang raja yang zalim lagi menyombongkan diri dan mengajak seluruh masyarakatnya atau pengikutnya untuk menyembah berhala. Maka sang pemuda ini, kelompok pemuda ini justru bermunajat kepada Allah. Rabbana amanna min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Jadi sebab turunnya kekuasaan Allah, keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung banyak hikmah. Karena sudah menjadi bagian daripada keyakinan kita bahwasanya ilmu yang membahas setelah kehidupan atau ilmu yang membahas kehidupan setelah kematian hanyalah ilmu agama. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya. Ini adalah peristiwa yang teramat luar biasa karena terjadi di ayat 25. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, Ashabul Kahfi itu hidup di dalam gua 309 tahun. 309 tahun. Disebabkan tadi karena adanya doa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasarabna ala asanikum fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Ayat 11 dan di ayat 25 309 tahun lamanya. Adalah waktu yang tidak bisa masuk logika kita. Kalau sekarang ini ada orang yang bertahan di ruangan ICU berhari, berpekan, atau beberapa pekan sampai berbulan, itu lengkap dengan peralatan medis. Tapi ini non medis, tinggal di gua. Dan di sini dilihat bahwasanya ini adalah bukan pingsan, bukan mati, tapi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Kalau Indonesia ini dijajah 300 tahun, kalau ini tidur 309 tahun. Masya Allah, berkat doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada kezaliman raja pada saat itu.
Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Selanjutnya di ayat 19, wa kadzalika ba'asnahum liyatasaaluna baina qala qailum minhum kam labistum. Tak kala Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka, maka di antara pemuda-pemuda ini saling bertanya, berapa lama kita tinggal di sini? Dari kelompok pemuda ini sendiri tidak tahu kalau dia tidur berapa lama. Di antaranya dia berkata, kita tidur di sini hanya 1 malam. Ada yang katakan lebih. Tidak ada yang tahu dari mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketahuan, tak kala di antara mereka berkata bahwasanya kalau begitu silahkan keluar untuk mencari makan, untuk kita makan bersama. Dan dia sampaikan ke temannya, innahum izzasharu alaikum yarjumukum ayyu'idukum fi millatikum walan tuflihu izan abada. Keluarlah engkau dengan sopan, dengan penuh hati-hati, rahasiakan. Jangan engkau sampaikan bahwasanya kami tinggal berdiam di gua ini, di tempat ini. Karena sesungguhnya jika mereka tahu, pasti mereka akan membunuh kita. Karena kita ini buronan, kita ini dicari. Ternyata pada masa itu adalah kerajaan sudah berganti dan yang hidup, yang berkuasa adalah raja yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat bahwasanya betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penguasa yang zalim hanyalah kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kelompok pemuda yang saleh ini. Dan Allah tidurkan selama 309 tahun. Itu adalah merupakan satu bukti bahwasanya innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari apa yang kita lakukan. Selanjutnya sedang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Kahfi ini di ayat 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan menyebut insya Allah. Di peringatan pertama kepada kita semua, ini adalah firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ini, ayat 24 ini. Janganlah kita sekali-kali menyatakan ucapan besok tanpa dilanjutkan dengan kata insya Allah. Selanjutnya ayat 28. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya kepada kita semua diperintah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbakum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha
wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan, wahai Muhammad, dan tentunya kepada kita semua, janganlah engkau meremehkan orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun penampilan mereka sangat bersahaja. Tapi ketahuilah bahwasanya itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di ayat 39, walaula iza dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah walau quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tak kala kamu memasuki kebun kamu? Ini Allah Subhanahu wa taala tegur kepada kita semua. Kita di sini tentu mayoritas memiliki lahan perkebunan atau mayoritas kita adalah petani. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, jika kamu masuk ke kebun kamu, maka ucapkanlah masya Allah wala masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Semoga di akhir tahun 2022 ini menyongsong masuknya tahun 2023 ataupun tahun-tahun selanjutnya, tahun-tahun yang akan datang, mari kita menyadari bahwasanya apapun yang kita lakukan ini tentu dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada pada kualitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam surah Al-Kahfi ini adalah kekuatan doa pemuda yang soleh menghadapi pemuda yang zalim. Berkat doanya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya, menidurkannya selama 309 tahun. Masya Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.